Nggak ada. Gitu. Kata Imam Ibnu Jazari, walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Tidak ada wakaf wajib dan tidak ada wakaf haram kecuali memang ada sebab yang menyebabkan jatuh haram atau wajib, yaitu perubahan makna dan disengaja. Kalau nggak sengaja, ya itu udah urusan awal lah gitu ya. Ya, nah saya berhenti dalam alif itu boleh. Nah di mushaf standar Madinah sekarang ditiadakan lam alif. Nggak apa-apa, tapi dengan syarat antum harus mengulang lagi dari satu kata atau beberapa kata sebelumnya untuk tujuan apa? Menyempurnakan kalimat. Gitu. Bukan nggak harus dari wa. Tapi dulu zaman saya menghafal ini, saya teringat pesan guru ngaji saya dulu, ulangilah dari wa. Akhirnya saya mengulang dari sini. Coba kalau saya terjemahkan dari sini, yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka mengusir Rasulullah dan juga kalian. Terus saya mengulang dari wa iyyakum. Terjemahnya apa? Dan juga kalian. Itu terjemah pretelan dari perkata. Itu dipretelin perkata. Maka saya anjurkan bagi antum-antum yang masih usia-usia edukasi ini, masih muda-muda ini, lebih baik belajar bahasa Arab daripada belajar terjemah perkata. Kenapa? Ya buang-buang waktu. Antum kalau belajar bahasa Arab langsung dapat semuanya. Tapi kalau belajar perkata itu antum tambah bingung. Ini mengatakan, qala mengatakan, qalu mengatakan, qala mengatakan, qalat mengatakan. Mana yang siapa yang mengatakan, semua mengatakan semuanya? Gitu. Akhirnya bingung kan? Tapi kalau belajar bahasa Arab, kapan menjadi qala, kapan menjadi qala, kapan menjadi qalu, kapan menjadi qalat dan seterusnya, lebih baik. Masih muda-muda kan tuh? Masya Allah. Ada yang 70 tahun? Ibu berapa bu? 73? Masya Allah. Semangatnya masih seperti 37 tahun. Insya Allah. Jangan kalah tuh. Masya Allah. Ya baru belajar. Insya Allah dimudahkan semua bu. Insya Allah. Dulu saya pesan gini, masih ingat ya? Antum pulang bawa PhD, pulang bawa doktor, itu istimewa. Tapi tidak lebih istimewa dibandingkan dengan antum bawa pulang doktor, bawa PhD, dan antum juga gelar hafidz Quran juga. Amin, insya Allah dimudahkan. Itu bersaing, harus bersaing. Belum ada, sampai sekarang belum ada yang gitu ya. Maka jadi orang pertama. Dan akan jadi orang pertama dapat pahala orang yang mengikuti berikutnya. Insya Allah. Nah, kalau diulang dari sini sekarang maknanya bukan lagi dan juga kalian, tetapi maknanya apa? Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, maknanya awas, tahdzir, hati-hati kalian jangan sampai beriman kepada Allah Tuhan kalian. Dan ini saya punya hafalan yang kayak gini lama, dalam jangka waktu yang lama, mungkin bisa jadi lebih dari 4 tahun. Baru saya tersadar ketika ada seorang syekh berkomentar tentang masalah ini, mengatakan wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum termasuk ibtidah, memulai bacaan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mengubah makna. Mesti dari mana mengulangnya? Tidak harus dari wa, tapi dari yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa bitigha'a mardati. Demikian. Itu ya. Maka perlu dibimbing. Kalau nggak paham perlu dibimbing. Gitu. Maka saya katakan tadi idealnya, di awal saya katakan idealnya kita pernah membaca Al-Quran di depan seorang guru, dicek di mana berhenti, dicek di mana memulai lagi, dicek bagaimana hurufnya, itu lebih baik. Tapi lama Ustaz. Ya jangan dipikir belum mulai kok. Antum kalau mau naik gunung tuh, melihat tangganya yang banyak itu, naik tangga, kalau udah nyerah, waduh jauh ya, nggak jadi naik kan. Tapi kalau antum jalanin, Bismillah, 1, 2, 3, sampai juga kan. Ada nggak orang-orang yang mau naik gunung, pas mau naik gunung udah ngeliat, ya Allah tinggi amat ya, nggak jadi naik, nggak jadi naik. Bismillah insya Allah. Sekali pertemuan berapa, ada, kok ngantuk kayak ini. Nah yaudah. Nah berkaitan dengan itu, bagaimana kita tadi udah contoh, itu contoh, sekedar contoh saja. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Di mana Anda mengakhiri bacaan Al-Quran? Qata', namanya al-qat'u. Qata', mengakhiri bacaan di mana? Seringkali kita supaya mudah berhenti di akhir halaman, supaya selesai baca tinggal ditulis halaman sekian, gitu kan? Minggu depan lagi terusin lagi halaman sekian. Padahal mengakhiri bacaan di akhir juz saja itu tidak menjamin sempurnanya kalimat berikutnya, awal juz berikutnya. Apalagi kalau per halaman. Ada 604 halaman. Juz aja yang 30 juz aja sekitar 7 atau 8 juz yang kita tidak dianjurkan mulai dari permulaan itu. Imam
An-Nawawi mengungkapkan hal ini dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dalam kitab beliau kecil, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran disungkapkan. Saya sudah tweet. Barangkali di antara antum pernah menerima pesan WhatsApp itu yang mengatasnamakan saya itu bukan kalimat saya. Kalau antum pernah dapat katanya tentang masalah juz mulai dari sini terusnya, itu bukan kalimat saya meskipun namanya nama saya, tetapi itu adalah kesimpulan orang dari apa yang saya sampaikan dalam Twitter Hartanto Saryono gitu. Dan dia menyimpulkan maksudnya baik supaya orang lebih mudah memahami, tetapi saya baca ada hal-hal prinsip yang menyimpang dari yang saya maksud dalam Twitter itu sendiri. Maka sekalian ini klarifikasi buat antum semuanya, kalau pernah dapat itu bukan kalimat saya, tetapi itu kesimpulan. Saya pernah ancam itu orang yang nulis ini, yang menyebarkan itu, saya tulis di Twitter karena dia ngutip dari Twitter saya juga. Ini barang siapa yang membuat kesimpulan itu tidak minta maaf ke saya atau datang ke saya akan tuntut di akhirat. Dan ternyata alhamdulillah datang ke rumah saya, suami istri datang ke rumah saya, minta maaf dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Saya katakan ya perbanyak istighfar. Yang kedua antum harus klarifikasi bahwa itu bukan redaksi dari saya, tapi itu kesimpulan. Tapi karena saking cepatnya orang broadcast menyebarkan, mungkin sudah tidak terkejar lagi ke orang yang terakhir broadcasting. Gitu. Kan sekarang cepat sekali ya. Wah, dapat bagus nih langsung. Wah, bagus nih. Tanpa cross check dulu. Tapi orang-orang yang dekat sama saya, yang tahu bagaimana saya membuat kalimat, sama-sama editor misalnya, saya pernah jadi editor buku, jadi tahu ini bukan bahasa Ustaz Hartanto ini, langsung cross check. Ustaz, saya dapat kalimat kali ini nih, berita tentang gini-gini, apakah antum benar menulis? Saya katakan tidak. Oh iya benar, saya mengira ini bukan tulisan Ustaz, karena dia tahu bagaimana gaya selingkuh saya. Tahu selingkuh ya? Masih ingat selingkuh? Bukan selingkuh. Gaya selingkuh atau iya dan seterusnya. Maka dia klarifikasi terlebih dahulu. Baik, menghentikan bacaan. Kalau orang-orang tua kita zaman dulu di mushaf Indonesia itu ada tanda ain. Katanya dulu berhentilah di ain. Dan gitu pesannya ya. Bahkan saya dulu pernah menampik itu. Di usia saya kelas 3 SMP sampai SMA saya menampik. Kagak ada. Masa harus pakai ain-ain segala sih? Akhir halaman lebih mudah. Pada zaman itu. Tapi ternyata ketika saya coba belajar lebih dalam lagi, statement itu lebih benar daripada yang menghentikan bacaan di akhir halaman. Iya. Karena yang tanda-tanda ain itu kebanyakan menunjukkan makna yang sempurna, meskipun tidak seluruhnya, gitu ya. Jadi maknanya lebih sempurna. Coba perhatikan ayat ini. Ini terdapat di halaman 34 dalam Al-Quran. Ya, akhir ayatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian memikirkan. Memikirkan apa? Maknanya sempurna. Agar kalian memikirkan atau agar kalian berpikir. Berhenti di sini, halaman 33. Kalau minggu depan di majelis ini kita tinggal meneruskan ayat berikutnya, tiba-tiba orang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fid dunya wal akhirah. Apa maksudnya fid dunya wal akhirah? Anda tahu artinya fid dunya wal akhirah? Di dunia dan akhirat, atau tentang dunia dan akhirat. Apanya yang di dunia dan akhirat? Ini kalimat lanjutan dari ayat sebelumnya. Itu. Nih makanya pentingnya di situ ya, pentingnya tahu makna di situ. Tapi ingat sekali lagi, tetap baca terus ya, jangan berhenti ntar ya. Bismillah, pokoknya kalau nggak tahu tuh nggak ada dosanya. Gitu. Orang yang tahu aja insya Allah masih diampuni kok, insya Allah ya. Kita mau belajar terus kok, insya Allah. Nah ini contohnya surah An-Nisa yang di permulaan juz. Nggak usah kita bahas yang ini, selesai. Ada sesi. Wah ini gak ada suaranya nih. Mesti ada suaranya nih. Wah gak ada suara lagi. Yaudah cukup sampai di sini. Tadi ada permintaan untuk mengucapkan huruf-huruf Arab ya. Insya Allah kita akan singgung sedikit tentang huruf-huruf Arab. Insya Allah. Targetnya tadi jam berapa? Jam 4. Ya insya Allah jam 4 kurang 30 ya. Habis berarti, ntar ya saya simpulkan aja. Jadi ini sekedar overview tentang masalah tempat-tempat keluar huruf. Sekedar overview saja. Jadi seringkali dalam keseharian kita ini kita belajar tentang tempat keluar huruf.
Tetapi di masyarakat kita itu kadang ada takalluf. Takalluf itu berusaha untuk mengucapkan dengan tepat, tapi sesungguhnya tidak tepat. Takalluf itu ada mamduh yang terpuji, ada yang madmum, ada yang tercela. Seringkali justru menjadi tercela. Ada beberapa huruf lah, misalnya huruf ain. Huruf ain di kalangan kita itu kadang berlebih. Ada orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Apakah antum pernah dengar Syekh Imam Masjidil Haram baca demikian? Pernah nggak? Coba nanti pas pulang dengerin coba baik-baik. Adakah Imam Masjid Nabawi baca demikian? Masjid Nabawi baca demikian? Nggak ada. Biasa kan orang mereka baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak berlebihan. Ini kadang kita berlebihan mengucapkan huruf ain justru tidak tepat. Nasta'in kadang sampai gitu. Masya Allah. Padahal huruf ain itu dari sini. Nih, katuk ini nih. Tekan katuk ini ke belakang, menyentuh ke tenggorokan, insya Allah jadi huruf ain. Coba antum, kurang lebih 30 derajat dari sini ke sini ya. Ya itu aja, kurang lebih 30 derajat atau 45. Dorong aja ke atas belakang, bantuin coba. Fa'al. Di sudut ini dari sudut ini. Sudut dagu sama sudut leher. Fa'al. Ya, udah tahu sekarang katup epiglotis. Ini namanya katup epiglotis. Tapi nggak tahu ya, nanti silakan dibongkar lah. Dicek dulu mana sih katup epiglotis. Nah itu katup epiglotis. Disentuhkan, gini caranya nih. Nih huruf ain. Oh iya, sebentar. Sekalian deh. Nih, ini huruf ain nih. Tek nih. Ditekan ke sana. Fa'al. Nah itu huruf ain ya, bisa ya ucapan fa'al. Udah biasa aja gitu, bisa insya Allah ya. Bisa, mudah. Antum tahu nggak huruf hamzah? Huruf hamzah yang A itu dari mana ngucapinnya? Dari pita suara. Antum tahu huruf H? Saya paling tidak setuju orang mengatakan ini H besar, ini H kecil. Nggak ada besar dan kecil. H ya H, H ya H. Orang yang mengatakan ini besar ini kecil tidak akan pernah tahu bahasa Arab. Iya, ketika ada orang mengatakan huruf H, dia nanya, ini besar apa kecil? Dalam bahasa Arab nggak ada besar dan kecil. H ya H, ya H ya H. Kan gitu. Ini aneh-aneh bahasa Indonesia itu. Gitu ya. Jadi huruf H itu diucapkan dari mana dari huruf H? Dari pita suara kita. Kata orang, sebagian orang mengatakan kata dari dada. Huruf apa yang keluar dari dada? Coba antum mana yang dokter, yang belajar kedokteran, adakah bunyi suara dari dada? Orang ditonjok, itu baru dari dada itu. Nggak ada huruf dari dada. Tapi dari pita suara kita huruf H. Iya, gitu ya. Jadi nggak ada dari dada. Itu kadang aneh-aneh di kita ini. Ya, itu. Dan ini huruf hamzah. Huruf hamzah dari pita suara kita. Kalau kita mengucapinnya tertutup nih, kalau kita matikan ba, tertutup pita suara kita, berarti itu huruf hamzah. Kalau antum mengucapkan huruf ain, sementara pita suara nutup ba, berarti itu huruf hamzah. Demikian juga kalau antum baca wadduha menjadi wadduha. Siapa yang mengucapkan gitu? Siapa yang mengucapkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Hah? Siapa itu? Ya Allah, sebutin lah. Adalah sebab iya di kalangan kita kan ada bahasa yang memang gitu kan, setiap akhiran huruf vokal selalu berakhiran dengan itu. Ya, ada apa? Ya, ada apa atau ada apa? Iya. Ayat naon? Nah, misalnya gitu ya. Ayat kan sering jadikan ayat gitu. Dalam bahasa Arab itu nambah huruf. Ingat ya, kalau antum baca dari wadduha menjadi wadduha, nambah huruf hamzah. Nah, itu harus dilatih, jangan diikutin. Jangan diikutin. Kadang orang susah banget untuk berubah. Nah, itu bahasa ibu kita, gunakanlah saat kita berbahasa ibu kita. Saat kita berbahasa Arab atau baca Quran, lupakan udah. Ya, wadduha wal laili idza saja. Ya, awas, hati-hati kalau nutup saja. Itu berarti hamzah tuh, ketambahan hamzah. Nambah hamzah.
Apalagi itu ya. Lagi kita mengucapkan huruf ho. Bagaimana huruf ho? Ada yang mengatakan katanya seperti orang buang dahak. Emang sama orang buang dahak? Gaya antum punya gaya buang dahak sama? Ada yang mengatakan katanya seperti orang mendengkur, ngokok katanya. Gaya orang-orang. Habis. Ustaznya terlalu semangat jadi Copot tuh kan. Emangnya sama orang ngorok sama orang mengucapkan huruf ho? Apakah antum ketika melihat ada orang ngorok misalnya tidur, antum katakan, oh ini lagi mengucapkan huruf ho nih? Emang di kita tuh kreatif memang. Tapi kreatifnya kadang kelebihan, kelewat kadang. Di kita kan gitu kan, ada yang punya pelajaran, dapat pelajaran demikian? Iya, ada banyak. Tidak perlu pakai itu. Jangan pakai pendekatan, udah ho ya ho. Ho, bukan terlalu ke depan. Ada sering kali mengucapkan ini apa? Huruf apa ini? Bukan huruf ho itu. Ho di belakang lagi. Ho, akhrajakum, ho, bukan Iya, nanti dilatih insya Allah di berikutnya lagi. Hal yang lain lagi, orang sering salah mengucapkan huruf shad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, huruf ra, huruf qaf, huruf ghain, pakai bibir. Orang ucap begini, ihdinas siratal mustaqim misalnya, kadang dipaksa kita. Harus gitu. Salah kalau begitu misalnya. Ada yang bilang, suruh ucap ihdinas siratal. Apa maksudnya? Tidak perlu, tidak ada huruf bibir kecuali huruf waw, wal mim, wal ba. Waw, mim dan ba yang pakai bibir cuma 3 ini, atau huruf yang sedang dhammah. Huruf yang sedang dhammah, bu, misalnya, tu, karena dhammahnya, bukan karena hurufnya. Selebihnya nggak ada. Jadi kalau ada orang mengucapkan shad gini, sosisu, pakai bibir, nggak ada. Dan para ulama meneliti, ternyata baru ada orang mengucapkan huruf sosisu gini, ini baru sekitar tahun 70-an. Seumuran sama kita-kita, atau mungkin lebih muda dari, atau lebih muda. Kan gitu. Ada yang lebih tua insya Allah dari umur usia huruf shad yang gini, sosisu ini. Di kita berkembang dan dipaksakan suruh mengucapkan itu. Alangkah susahnya orang Arab kalau sekiranya mengatakan sosisu. Coba tanya orang Arab, apakah hal sahih ya Anas? Hal taquluna sosisu? Sosisu? لا نحرك الشفتين. صح، لا نحرك الشفتين. لا نحرك الشفتين. Itu kata orang Arab tuh. Tidak menggerakkan bibir. So, si, su. Yang difungsikan itu pangkal lidah. Isti'la. Lidah kita, suara kita bukan sosis. Ada, Masya Allah. Tapi kadang orang yang berpendapat demikian tuh Masya Allah, strength dalam kesalahan gitu. Ya. Nggak pakai bibir. La nasta'milu syafatain li nutqi harfi shad. Sa, si, su, as, is, us, as-so, is-si, us-su. Gitu. Baik, ya ini sekilas tentang overview tentang baca huruf-huruf Arab. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf, udah panjang dan lebar jadi luas. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah mudah-mudahan ada follow up-nya dan semoga kita diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan kita diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran secara fasih dan sahih. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, kasih Ustaz jazakallahu khair atas semua tausiahnya hari ini. Udah 2 sesi. Sepertinya tidak usah disimpulkan karena begitu detail dan sangat teknis sekali, udah bisa kita lihat. Cuman intinya kita yang Ustaz maksud, kita butuh ada keinginan untuk tetap belajar dalam hal ini mempelajari makhrajul huruf ya Ustaz ya. Dan kita insya Allah follow up nanti Dani mana? Kita akan diposting mungkin di grup Muslim Room. Ini yang sejauh ini yang Melden baru 1 grup 8 orang dan Ustaz bilang maksimal 9 orang saja satu grup. Dan mungkin akan diposting infonya di grup Muslim Nur, kira-kira siapa aja Bapak Ibu yang kira-kira tertarik untuk
lebih merutinkan memperbaiki bacaan Al-Quran ini via online, via Skype. Nanti kan bisa diatur waktunya kapan, dan ibu-ibu dengan ustazah dan apa gimana Ustaz? Ibu-ibu dengan ustazah dan bapak-bapak dengan ustazah sendiri. Habis ini langsung saya balik ya. Oh, tanya jawab dulu ya. Saya balikan langsung ke MC. Ya udah, oke, kita buka sesi pertanyaan. 2 orang bapak-bapak, 2 orang ibu-ibu. Kalau ada yang mau bertanya, bisa dibuka ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sesi pertama sempat disinggung mengenai pentingnya membaca Al-Fatihah di waktu sholat. Yang saya tanyakan adalah bagaimanakah hukumnya membaca dalam sholat, maksudnya apakah harus tarjo juga? Kemudian bagaimana sih cara membaca sir yang benar, maksudnya membaca secara pelan yang benar itu seperti apa? Kemudian mengenai ketika kita sholat nih misalnya, kemudian imam kita menjadi makmum, kemudian imam terlalu cepat sehingga bacaan kita tidak sempurna, itu bagaimanakah hukumnya? Maaf terlalu banyak. Kemudian yang terakhir, saya sejauh ini belum tahu mungkin karena kurang mencari itu apa bacaan yang harus kita baca ketika imam membaca secara jahar. Apakah kita hanya mendengarkan atau kita juga menirukannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ustaz atau ada lagi? Satu lagi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sederhana, yaitu tadi dikatakan mengenai apa? Ketika kita membaca Al-Quran pada satu ayat. Nah, pertanyaan saya adalah pertama, apakah kalau kita membaca pribadi, misalnya setelah sholat atau apa, apakah itu sebaiknya dibaca keras atau hanya di dalam hati, atau maksudnya suara yang pelan? Kemudian yang kedua, ketika kita sedang membaca salah satu ayat, kan biasanya setahu saya dulu kita sedapat mungkin dalam satu ayat tersebut kita dalam satu tarikan nafas. Nah, kalau kita membaca Al-Quran hanya pelan atau ya maksudnya kita masih bisa, apakah diizinkan kita ketika kita membaca dan tarikan nafasnya sudah habis tapi kita lanjutkan membacanya sampai habis satu ayat tersebut dengan tarikan nafas berikutnya? Apakah hal ini diizinkan atau tidak? Kalau memang tidak boleh, kira-kira ada tips atau triknya untuk supaya sampai ke akhir ayat tersebut. Kemudian mengenai masalah pembacaan dasar, muka langsung belajar baca Quran, dan saya kemarin 2 minggu, kurang lebih 2 minggu tatap muka langsung bagaimana memperhatikan dan memberikan bagaimana membaca Quran yang baik. Alhamdulillah perbandingannya ya boleh dibilang mungkin apa tuh, baina sama was sumur, arat sumur. As-sama langit, as-sumur bil lugha Indonesia bir. يدل على بعيد، يدل على اسمه مسافة بعيدة بين السماء والبئر، يعني ليس الأرض ليس بين السماء والأرض ولكن بين السماء والسمور والبئر يعني. Perbandingan yang jauh antara langit dan sumur ya. Ustaz, boleh mau komentar nggak? Iya. Tadi membahas tentang follow up ini, kebetulan tadi ada warga juga yang nanya, gimana nih Mas kalau misalnya mau follow up, mungkin Ustaz bisa lebih detail ke teknis secara singkat tentang via apa, baik, terus insyaallah. pengajarnya siapa dan waktunya bagaimana, dan ada yang lain tentang bayaran apa Ustaznya, iya. pendidikan belum. Sip, Mungkin iya. bisa dijelaskan teknisnya. Biar makin banyak tuh waktu Waduh, Masya Allah. Insya Allah.
Jadi yang berjalan sementara itu ada kelompok ibu-ibu terutama yang Hamburg, itu rata-rata dari Hamburg. Ada yang bersama saya itu ada 12 ibu-ibu Hamburg dan tambah satu lagi ada satu ibu dari Augsburg. Ini sudah lama dan alhamdulillah ternyata perbandingan jauh sekali antara yang belajar dengan yang baru belajar dengan yang belum belajar. Gitu. Antara yang belajar dengan yang tidak belajar sangat jauh sekali. Jangankan itu, antara orang yang baru belajar dengan orang yang belum pernah belajar itu jauh sekali. Oke, lancar sih lancar. Saya jumpai kalangan pemuda, mahasiswa dan yang tergolong masih muda-muda lah, pekerja yang masih muda itu baca Qurannya lancar. Tapi nggak merasa bahwa ada kekurangan. Karena mungkin tidak merasa perlu memperhatikan kalau ada yang salah dan sebagainya. Meskipun ketika baca bersama, kan waktu itu ada dua kelompok digabungkan antara pemuda sama orang tua. Bapak-bapak yang udah pensiunan itu dikumpulin. Bapak-bapak yang pensiunan ini meskipun kesannya bacanya pelan, perlahan-lahan dan kayak terkesan tidak lancar, tapi mereka saya nilai jauh lebih baik. Ada keterhati-hatian dalam baca Quran dibanding dengan yang tadi cepat, sangat cepat, bahkan sebentar-bentar diberhentiin sama bapak-bapak. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini belum dikoreksi sama ibu-ibu yang lebih lama belajar. Gitu. Tingkat belajarnya sudah sangat detail sekali. Mana baca, apa bedanya baca Malik sama Malik, Malik sama Malik? Mungkin bagi kita tidak ada bedanya, tapi jauh sekali antara Malik dengan Malik. Farq kabir baina Malik wa Malik, baina tafkhim wa tarqiq. Antara mana yang harus tafkhim, mana yang tarqiq, ini sangat prinsip dalam baca Al-Quran. Tapi kita nggak ada perhatian khusus di masalah itu. Nah, maka kemarin saya rasakan betapa berharganya, meskipun mungkin terkesan cuma belajar gitu-gitu aja. Nah, gitu. Bahkan orang yang belajar itu merasa kayak saya terus disalahin terus nih, kapan bisanya? Ini tiap kali pertemuan dikoreksi, ini salah. Pertemuan berikutnya semakin hari semakin banyak salahnya. Perasaan. Tapi sebenarnya bukan. Justru lebih didetail lagi. Itu. Kalau orang ketemu sama seorang guru, pas baca, baru sekali baca itu, kalau kita tanya bagaimana bacaan saya, mesti jawabannya alhamdulillah bagus. Tapi yang koreksi ini. Kalau kita berhenti di situ dikatakan bagus, oh bacaan saya bagus, nggak perlu belajar lagi, berhenti di situ tidak akan pernah bagus. Basa-basinya kan gitu, bagus, ya pas. Padahal bukan bagus-bagus juga, buat menghibur kita saja. Oh bacaannya bagus kan gitu. Nah ini yang saya jumpai juga di Hamburg, ada orang yang waktu tampil bacaannya bagus, suaranya bagus. Saya katakan, wah ini bacaannya bagus nih, suaranya bagus nih. Terus ternyata itu dianggap sebagai sebuah rekomendasi bahwa bacaannya semua udah benar. Akhirnya semua orang benar-benar belajar ke dia. Padahal ini masih juga banyak salah-salahnya. Cuma ketika tampil sebagai sebuah apresiasi saya pada bacaan dia yang suaranya bagus, tapi belum menilai seluruhnya. Secara performa bacaannya lumayan bagus dibanding dengan yang tidak bagus. Tapi ketika yang tidak bagus terus belajar, yang tadi dianggap bagus tapi ternyata nggak belajar, kemudian jomplang, ternyata yang tadinya bagus dirasa tidak bagus lagi. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang proses online tadi itu insyaallah kita akan nanti kalau ada yang daftar ya, kalau daftar kita akan jadikan kelompok-kelompok yang udah ada ya, udah jalan. Oh, so ya. Iya, jadi nanti pesertanya maksimal 9 orang. Maksimal 9 orang, jadi kalau terkumpul antara 5 sampai 9 orang insya Allah dia jalan gitu. Terus pertemuan sementara ini hanya seminggu sekali, tapi nanti akan ada tugas-tugas untuk perbaikan bacaan sendiri, mempraktekkan dalam keseharian. Kalau diperlukan harus video calling, maka akan kita coba untuk video calling supaya bisa melihat bagaimana mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Adapun biaya saya nggak ingat biayanya berapa. Ada biaya tapi saya nggak ingat. Pokoknya jangan dipikirin lah biaya. Kalau nggak dibayar pun insya Allah Rahmat Tajid membayar mereka. Jadi karena yang membimbing nanti sepertinya bukan saya ya. Karena kalau mau cari weekend saya hampir selalu tidak berada di Depok kecuali minggu pertama. Minggu pertama di Depok tapi ada kegiatan. Tapi selebihnya saya di luar kota. Maka nanti akan saya follow up dengan tim saya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun bukan dengan saya insya Allah sama lah dengan mereka. Terkadang murid itu lebih strength daripada gurunya gitu. Di Hamburg ada ibu-ibu yang murid saya gitu.
komentar ibu yang lain katanya, oh ini ibu ini strength-nya lebih strength dari Ustadz, kata dibilang gitu. Ini lebih, kalau ngoreksi lebih detail daripada Ustadz katanya. Ya nggak apa-apa, saya bilang kan gitu. Artinya belum tentu juga yang ada step-stepnya. Tapi ini ibu subhanallah, kalau saya boleh cerita, ibu ini sudah ya boleh dibilang kesehatannya terganggu, cuci darah seminggu 2 kali, sudah tahun ke-9 sekarang, dan sekarang sudah menyetorkan hafalan ke saya 3 juz terakhir, 28, 29, 30. Bacaan udah bagus. Antum kalau baca baru bis udah dikoreksi antum udah. Wah, mau baca bismillah baru bis udah. Ini salah banyak, salah sinnya, semua dikoreksi detail seperti itu. Insya Allah step by step, perlahan-lahan insya Allah kita bisa mencapai bacaan yang fasih sesuai dengan bahasa Arab dan bacaan yang sahih insya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, nanti disepakati waktunya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Di proses belajar anak-anak ya, mungkin memfollow up tadi ada yang bertanya tentang masalah proses belajar anak-anak itu bagus kalau dia potensi merekam apa yang didengar itu sangat dominan. Jadi anak-anak itu dengan mendengar dia bisa menghafal. Tetapi jangan sampai kita memaknainya bahwa anak-anak cukup dengan mendengar. Karena boleh jadi ketika anak-anak itu mendengar, boleh jadi pengucapannya belum tepat. Boleh jadi belum tepat. Maka harus dioptimalkan juga penglihatan anak-anaknya harus dioptimalkan juga. Kalau nggak dioptimalkan nanti nggak diajarkan bagaimana mengucapkan panjang dan pendek, maka bahaya juga nanti nggak bisa mengucapkan bagaimana pengucapan huruf yang benar. Maka harus dioptimalkan penglihatan dan pendengaran, baik penglihatan ataupun pendengaran si guru maupun murid. Jadi yang dimaksud dengan pendengaran gimana? Coba antum simak baik-baik bacaan ini. Kalau saya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar nggak tuh? Iyyaka. Hah? Coba. Banyak kan diantara kita susah membuka mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Harus diperhatikan di. Secara sensitivitas mendengar kita benar nggak tuh? Tidak benar. Bagaimana fathah? Bagaimana kasroh? Bagaimana dhammah? Itu ada aturannya. Bukan sekedar kita, ya seperti kita belajar bahasa Jerman atau bahasa Inggris kan diatur juga bagaimana kita bisa mengolah mulut kita. Meskipun seringkali mengolah mulutnya kita dalam mengucapkan huruf-huruf Arab ini ada hal-hal yang tidak perlu tapi kemudian dianggap wajib. Ada hal-hal yang keliru ternyata dianggap benar. Ini yang sering kita jumpai. Maka ketika mengucapkan fathah, ucapkanlah iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya fathah, buka mulut. Bukan buka selebar-lebarnya, buka rahang atas naik. Iya, ya, ka. Jangan iyyaka. Ya. Malaysia ada Malaysia. Ya harus dibuka, masuk iyyaka na'budu. Ada aturannya loh. Ada kalau orang mengucapkan wadduha, misalnya imalah sughra atau taklil dalam riwayat Warsh An-Nafi' misalnya, diperkenankan dalam riwayat itu, tapi kita nggak ada dalam riwayat yang kita pelajari itu, nggak ada itu. Jangan asal campur. Saya pernah dengar ada yang baca gini misalnya, terus kita ikutin. Tidak bisa. Misalnya antum dengar seorang syekh baca pakai cara yang mungkin tidak biasa kita praktekkan. Kita dengar orang yang percaya langsung ikut. Ini salah. Orang yang tidak percaya langsung tuduh. Wah ini sesat nih, salah nih. Yang nggak percaya, yang percaya penuh langsung ikut, nggak boleh. Namanya baca Al-Quran itu Iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Baca Quran sebagaimana Anda diajari. Jadi harus ada guru, jangan ngarang. Gitu. Jadi maka tidak ada orang belajar Quran otodidak, tidak ada. Oke, ada DVD, ada multimedia. Tapi apakah DVD yang antum lihat itu bisa mengoreksi antum? Oh ini hoknya salah nih. DVD antum mengoreksi misalnya. Nah, maka ditempatkan iyyaka fathah, na'budu dhammah. Dhammah itu disebut dhammah karena dhammus syafatai, membukakan bibir. Na'budu. Coba ucapkan u, ya, bukan o, na'budu, na'budu. Nah,
Ini pulang-pulang meskipun belum bisa ngucapin, dengar orang itu udah bisa nilai. Oh salah nih orang nih, meskipun belum bisa mengucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kasrah disebut kasrah atau khafd, itu ada aktivitas khafdul fak, menurunkan rahang bawah turun. Renggangkan. Nasta'in. Ya, jadi nggak cukup dengan nasta'in. Ada orang kadang ngajari katanya meringis katanya. Apa meringis itu? Ya bahasa sono. Bahasa Jerman bukan tuh meringis. Ada yang bacanya ini nasta'in. Enggak, bukan itunya yang penting, tapi turun rahangnya. Kadang mana aneh-aneh di kita itu. Ya, nanti kita akan singgung beberapa huruf yang, tapi mohon maaf kalau tadi Bu siapa yang nanya? Muhammad kalau nggak dibahas secara detail tentang huruf-hurufnya, tapi kita akan bahas beberapa huruf yang sering kali dipaksakan kita ucapkan demikian, tapi sebenarnya nggak demikian. Insya Allah setelah ini, insya Allah. Tadi gitu ya, coba ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, na'budu dalnya pendek, jangan na'budu. Iya kan, menambah waw tuh kalau dipanjangin, kebiasaan. Yang kedua tadi, kenapa teman saya itu susah dibenerin? Karena punya irama yang khas banget. Ya, udah iramanya nggak bagus, khas lagi, kan gitu. Itu yang parah itu. Mendingan yang bagus tapi bagus ya, gitu ya. Yang sederhana tapi enak didengarkan. Jadi jangan yang khas-khas banget gitu. Nah ini dibenahi tentang fathah, kasr dan dhamma. Ini dalilnya, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami wal maftuhu bil fathi fahami. Apa tuh terjemahnya? Itu ada terjemahnya. Tadi yang pas saya sampaikan bahwa dhammah itu tidak akan sempurna, huruf berdhammah tidak akan sempurna kecuali dengan membulatkan bibir dengan sebulat mungkin. Iya. Lalu yang kasrah itu dengan menurunkan rahang, khafdul fat. Dengan demikian sempurna. Wal maftuhu, huruf berfathah itu dengan fath, membuka mulut. Ifhami, pahamilah hal itu. Demikian ya. Itu tentang pendengaran dan bagaimana kita mengucapkan. Coba antum dengarkan baik-baik. Saya mau baca, dengarkan baik-baik, nanti langsung antum menilai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar nggak saya baca? Benar. Antum yang mengatakan salah dari mana bisa menilai salah? Ya? Nah, yang mengatakan benar dari mana bisa menilai benar? Iya, benar. Kedengarannya benar. Tapi orang yang melihat kelihatannya salah. Maka saya katakan harus dioptimalkan dua hal. Nih kan? Nih, optimalkan pendengaran dan penglihatan. Gak cukup dengan i'timad 'ala sam', bersandar pada pendengaran. Gitu. Seringkali kan kita hanya bersandar pada pendengaran kan? Kedengaran udah benar sih. Coba sekarang antum lihat. Saya tadi mengucapkan gini nih. Antum lihat saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf apa huruf terakhirnya? Nun. Tetapi saya buru-buru menutup bibir sehingga menjadi huruf mim. Salah? Salah. Coba antum kalau ngecek anak-anak antum pas baca yang buru-buru tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua mim semua. Apa pernah koreksi itu kan? Nah, maka saya katakan perlu dicek, plototin tuh, ya, dilihatin bagaimana mengucapkan nasta'in. Sempurna huruf nun baru terserah mau diapakan di bibir, gitu ya. Kita seringkali nggak perhatian dengan itu. Maka saya tinggal dengan Syekh Syekh Sulaiman Jabir Syekhi. Syekh saya waktu saya talaki sama beliau, setoran hafalan untuk kesekian kalinya kepada beliau. Waktu itu kata beliau, syuf fami, dalam bahasa Yaman, orang Yaman. Dalam bahasa Arab fusha, unzur ila fami, lihat ke mulut saya. Karena setiap kali karena saya tinggal mengulang hafalan, ketika saya menyetorkan bacaan, misalnya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Syekh kumat kamit,
Jadi saya ngelihat bagaimana Syekh ngucapin ininya. Maka waktu awal-awal ketika itu saya nggak ngelihat, saya baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' ra'sak. Angkat kepala kamu. Syuf fami, lihat ke mulut saya. Pertama saya ngelihat, tunduk lagi saya. Sampai belum mengatakan, Malak, syuf fami. Kenapa sih kamu lihat ke mulut saya? Sampai alhamdulillah terbiasa ngeliat. Tadi saya pikir ngalunjak nih, kalau nggak sopan kayaknya kalau murid lihat mulut guru. Nggak apa-apa, justru ngeliat ini yang perlu. Nggak apa-apa. Kalau guru juga demikian, harus detail ngeliat muridnya. Bener nggak nih? Maka yang tepat, kau pasti lihat nih gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, nunnya sempurna kan? Begitu. Paham? Nih, dua hal ini harus diperhatikan makanya. Insya Allah nanti ada follow up-nya. Kayaknya selesai. Masih ada lagi poin kedua tentang masalah wakaf dan iktidak. Ini poin berkaitan masalah pemahaman kita terhadap teks Al-Quran ya. Dan ini proses. Ini proses semuanya. Jadi fase pertama tadi, memperbaiki huruf itu merupakan pintu gerbang antum untuk bisa paham bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau antum belajar membaca Al-Quran itu, target akhirnya itu antum paham bahasa Arab. Jadi kalau antum baca Quran belum paham, itu belum selesai sebenarnya. Karena target keduanya kita tahu di mana kita harus menghentikan bacaan dan dari mana kita harus memulai kembali. Oh iya, tadi iya karena abu dua karena saya belum selesai. Coba antum sekarang dengarkan baik-baik, dengar aja. Yang tadi udah koreksi soal sebenarnya. Misalnya saya baca, atau yang lain ayat yang lain misalnya, saya baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bener nggak nih muflihun terakhir itu? Salah di mana? Ya, mungkin beda-beda ini menilainya. Coba perhatikan. Muflihun ataukah muflihun? Apa tuh problemnya? Bulatnya sama. Muflihun dengan muflihun. Sama, pakai hal juga. Cuma ketika memanjangkan hu, ada suara yang masuk ke rongga hidung. Jadi hunnah kan? Nah, kadang orang menyengaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimasukkan ke hidung malah. Kalian sengaja kan kadang? Katanya dengar Syekh ini bacanya gitu. Ya menurut antum, seringkali yang kita dengar itu belum tentu seperti yang realitasnya. Kan gitu. Ada saya ketemu seorang. Menurut rekomendasi seorang ustaz, ini ustaz, ini sudesnya Indonesia. Sudesnya Indonesia. Kenapa? Bacaannya persis sama saya sudes. Suatu ketika datang dia sebuah acara, ada tuh orangnya, nih, yang sudesnya Indonesia. Suruhlah dibaca surah Ar-Rahman. Masya Allah, memang suaranya persis sama Syekh Sudes. Tetapi hukum bacaannya, wallahu a'lam kayak apa? Hancur dah, sadis. Ya, jadi tidak cukup hanya meniru suara, tapi juga harus dicek juga kebenarannya. Yang benar tadi adalah muflihun. Suaranya fokus di sini, bukan masuk ke hidung. Ada saatnya kita harus masukkan suara melalui rongga hidung, ada saatnya kita dilarang. Nah, itu ada aturannya. Ada aturannya, bukan terserah kita. Dan ini yang dipelajari dari Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi SAW, para sahabat tidak belajar fasahah, tidak belajar kefasihan orang berbahasa, karena semuanya pakai bahasa fusha, pakai kefasihan masing-masing. Yang dipelajari adalah kekhususan bacaan Al-Quran dari Rasulullah. Adapun cara baca yang benar nggak dipelajari, tetapi dipelajari yang gini-gini. Apa bedanya tajwid sama bahasa fasih? Ya saya beri tadi ya. Bacaan tadi teman-teman dulu, takutan nggak tahu yang benar. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian. Hun. Sempurnakan juga nunnya, jangan hum. Ya. Nih. Jadi yang dipelajari dari Rasulullah SAW tadi katakan bahwa
Yang dipelajari itu bagaimana Rasulullah membaca. Lebih spesifik lagi hukum bacaannya. Bedanya antara membaca dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid dengan bahasa fasih itu cuma 3 hal. Yang pertama, dalam membaca Al-Quran ada aturan membaca lebih panjang dari kadar biasanya. Tadi misalnya Al-Fuqara dengan Al-Fuqara dalam sehari-hari gak diatur. Yang penting panjang biasa udah bener. Tapi ingat, kalau salah panjang dan pendek, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, itu gak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Jadi yang mestinya lebih panjang itu diatur dalam tajwid baca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, dalam baca Al-Quran pakai gunah sempurna. Inna a'tainakal kautsar. Misalnya, lama kan? Dalam bahasa sehari-hari tidak diatur itu. Yang ketiga, membaca Al-Quran pakai irama. Dalam sehari-hari nggak pakai irama, ya kan? Masa mau tanya, ila aina anta dzahib? Enggak kan? Ini bukan Quran. Ila aina anta dzahib, mau kemana kamu pergi? Bukan bahasa Quran kan? Gak boleh pakai irama. Tapi dalam baca Quran pakai irama. 3 hal ini saja. Selebihnya kalau kita berbahasa fasih, maka kita mengucapkan ungkapan-ungkapan yang sama dengan baca Al-Quran. Sisi kedua masalah waqaf dan ibtida. Diterusin nggak nih? Atau nggak usah ya ini ya? Oh iya, boleh. Oh iya, jadi waqaf dan ibtida ini saking pentingnya bab ini, para ulama tidak menjadikan lagi satu bab, tetapi ini menjadi ilmun mustaqillun, menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Namanya ilmul waqfi wal ibtida. Ilmu tentang berhenti di mana bacaan kita dan memulai lagi dari mana seharusnya. Dan ini berkaitan masalah bahasa Arab. Kita kadang mulai dari mana, kita kadang berhenti di mana. Ini problem. Guru ngaji kita di kampung dulu mengatakan mulai dari wa, mulai dari fi, mulai dari ini, mulai dari itu. Tidak ada. Sebenarnya itu hanya sebagai langkah awal untuk supaya kita punya keberanian membaca Al-Quran. Sebenarnya pada akhirnya kenapa kita berhenti di sini dan kita kenapa harus ulang lagi? Itu untuk menyempurnakan kalimat. Tapi justru seringkali ketika kita mengulang lagi kalimatnya berubah. Perhatikan ayat ini. Ini ayat 21 dari surah Ali Imran. Saya pernah ketemu teman saya di tahun 98 waktu i'tikaf baca bergiliran sampailah di ayat ini. Dia baca, innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Suaranya habis. Maksudnya dia mau sampai ke akhir ayat, tetapi napasnya habis. Bingung akhirnya dia mau mulai lagi dari mana? Ya, mulai lagi dari mana? Dia mulai dari sini nih, dari alladzina. Ada loh sebagian orang yang katanya mulai dari dari alladzina. Enggak, justru itu sering fatal ketika mulai dari alladzi atau alladzina. Contohnya ini, teman saya mengulang dari alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tahu enggak artinya itu? Yang paham bahasa Arab mesti fatal. Coba saya terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan mereka membunuh orang-orang yang memerintah kepada keadilan di antara manusia. Berhenti dengan tadi kan? Nas. Terus ngulang. Orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan di antara manusia itu, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Orang menyuruh kepada kebaikan mau diazab, Masya Allah. Tapi ingat ya, jangan khawatir nanti kalau nggak tahu itu nggak ada dosanya. Maka baca lancar aja deh. Yang penting tetap belajar. Nanti jangan pulang, aduh, nanti takut salah nggak jadi baca. Tetap baca, tapi mungkin perlu kehati-hatian. Nanti bagi porsi lah, sepertiga buat memahami kalimat-kalimatnya, 2/3 buat baca misalnya, gitu ya. Mestinya ngulang dari mana? Mungkin orang sepakat semuanya, ngulang dari wa dong. Wa yaqtulun. Nah, kebetulan benar tuh pakai wa di sini. Gitu. Nah, yang benar mestinya wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum
bi'adzabin alim. Tuh baru benar tuh. Gitu. Kenapa? Dan mereka membunuh orang-orang yang merintahkan kepada keadilan di antara manusia, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Yang diazab siapa sekarang? Orang yang membunuh orang yang berlaku adil. Ini baru benar. Baik. Hijau dong dari wah. Nah coba nih sekarang, ini kasus terjadi pada diri saya sendiri. Ayatnya cukup panjang. Ketika saya menghafal ini surat Al-Mumtahan ayat pertama ini, saya dulu berinisiatif ijtihad berhenti di sini. Bukan apa-apa, nafas saya habis. Sama kasusnya rata-rata kan orang karena nafas habis karena nggak sampai tempat berhenti kan. Gitu. Kalau ada tanda lam alif itu bukan berarti haram berhenti, karena tidak ada wakaf haram atau wakaf wajib, tidak ada. Kecuali memang merubah makna. Kalau mengubah makna disengaja baru haram. Tapi kalau